Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debindang jangan dipanjat, kalau dipanjat jatuh ke tali. Jawaban salam kurang semangat, mari ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus semangat. Ini belum buka atau sudah? Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusrahu adini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Isya, tarawih dan zikir yang berbahagia dan yang dirahmati Allah. Surah yang tadi dibacakan mensyaratkan kita sebagai khairul ummah, yang terakhir sebagai contoh teladan yang baik bagi manusia, mensyaratkan 3 hal. Pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Yang kedua adalah wa tanhauna 'anil munkar, dan ketiga wa tu'minuna billah. Kami di BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dengan ayat ini sangat-sangat familiar dan bahkan kami pikir sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami. Tapi tentu tugas untuk mengajak kepada kebaikan, tugas untuk memerangi, mencegah pada kemungkaran, itu bukanlah semata tugas semata BPKP saja. Masyarakat pun juga diminta untuk tugas mengawasi pemerintahan, dan kami juga berkoordinasi dengan pihak-pihak lain. Kalau ta'muruna bil ma'ruf itu lebih kita pakai sebagai preventif. Jadi kalau ada yang mau menyimpang, kita ingatkan. Tapi kalau nahi munkar itu lebih kepada represif, yang artinya lebih kepada bagaimana penanganan secara TPK atau tindak pidana korupsi. Kalau preventif, kami ingatkan kepada semua Pemda dan juga istri vertikal yang ada di Kalbar. Sementara untuk represif, kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang tadi saya katakan bahwa BPKP tidak sendirian, masyarakat pun juga kami minta untuk ikut juga mengawasi pemerintahan. Karena itu dalam Ramadan ini, nilai-nilai Ramadan sangat mendukung dari tindakan anti korupsi itu. Pertama adalah nilai untuk menahan diri. Banyak orang korupsi karena dia tidak sanggup buat menahan diri. Dalam teori ada namanya GONE, G-O-N-E, yang terdepan adalah G-nya, greedy atau serakah. Dia sudah berkecukupan, tapi masih juga ingin menambah hartanya, sehingga kemudian muncullah tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua adalah merasa diawasi. Nilai inilah yang ditanamkan dalam Ramadan, di mana kita sanggup untuk tidak makan dan minum walaupun tidak ada satupun orang yang melihat kita.
tapi dia percaya bahwa ada Allah yang melihat kita. Nah, andaikan hal ini diterapkan dalam pemerintahan kita, ya saya yakin banyak yang sudah melakukannya, tapi masih juga ada beberapa yang menyimpang sehingga harus berurusan dengan pihak APH atau aparat penegak hukum. Maka saya yakin bahwa tingkat korupsi akan dapat ditekan lebih jauh lagi. Dan yang ketiga adalah nilai bagaimana kita mengingat akan kematian kita. Karena setiap yang bernafas itu pasti akan menemui ajalnya. Kulun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas akan menemui kematiannya. Dan itu adalah sebuah hal yang pasti, karena kematian adalah nomor cabut, bukan nomor urut. Tidak ada rumusnya. Jangan sombong dengan sehat dan masih muda, karena yang namanya kematian tidak selalu berarti harus tua atau sakit-sakitan. Jangan pula sombong dengan wajah kita yang ganteng atau cantik, karena pada akhirnya semua yang dikubur akan menampakkan wajah yang sama. Jangan sombong dengan kendaraan yang mewah, karena pada akhirnya kendaraan kita itu sama, yaitu keranda. Jadi kapan Anda mau dikafani? Ya kapan-kapan. Barangkali bisa tahun depan atau berapa tahun lagi, tapi mungkin juga nanti malam atau besok pagi, mungkin saja. Karena itu tidak ada kata untuk menunda kebaikan yang harus kita lakukan. Tidak ada kata untuk waktu yang masih tersisa, karena setiap orang bisa beli jam, tapi tidak satupun orang yang dapat membeli waktu. Apalagi dalam Ramadan ini, dengan 10 hari terakhir, di mana Allah menjanjikan adanya malam Lailatul Qadar. Karena itu marilah kita memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin, semaksimal mungkin, untuk bisa mengeruk amal ibadah pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dengar ada mall yang buka malam-malam mid sale, cuci gudang, kok bisa kita bangun malam? Bisa kita langsung berangkat. Tapi ketika Allah menjanjikan adanya pahala yang luar biasa, bahkan malam 1000 bulan, kenapa kita tidak tergerak untuk ke sana? Pertanyaannya adalah bagaimana dengan iman kita? Karena iman itu tidak hanya sekedar diucapkan secara lisan, tapi juga diyakini dalam hati dan diimplementasikan dengan perbuatan. Kalau kita percaya Allah cuma percaya saja, syaitan itu percaya adanya Allah. Kenapa? Karena dia pernah berdebat dengan Allah soal penciptaan Adam. Ya Allah, kenapa engkau ciptakan Adam yang terbuat dari tanah, sementara aku lebih mulia dari api? Kalau dia mendebat, berarti dia percaya dengan Allah yang didebatnya. Yang kurang dari setan adalah dia tidak mematuhi perintah Allah, dan dia melanggar semua, bahkan dia mengerjakan larangan dari Allah. Karena itu kalau ada yang cuma percaya saja, tapi bahkan dia melanggar perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah, maka dalam konteks ini iman dia tidak lebih dari syaitan. Karena itu marilah kita mati-matian untuk mengeruk amal ibadah di malam 10 terakhir ini. Karena kita tidak tahu apakah kita masih bisa nggak mendapatkan Ramadan tahun depan. Kalau kita bisa mati-matian buat mengejar dunia, yang tadi saya katakan
bagaimana ke mall malam-malam buat mendapatkan diskon besar-besaran, maka kenapa tidak kita mati-matian untuk sesuatu yang dibawa mati? Karena ketika orang diambil ajalnya, dalam Quran dikatakan dia memohon 1 hari saja untuk dapat beribadah. Sekarang bayangkan bagaimana di alam kubur melihat kita yang berlimpah ruah dengan waktu, tapi kita sia-siakan. Marilah kita mati-matian untuk bekal yang dibawa mati. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Al-haqqu min rabbik. Semua kebenaran datang dari Allah, dan kalau ada kesalahan, semua datang dari saya yang dhaif ini. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.